Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 55. Kim Hong melepaskan diri dari rangkulan dan mundur beberapa langkah, lalu memandang pemuda itu dengan alis berkerut. Nah, hal ini perlu dibereskan sekarang juga. Coba katakan bagaimana rencanamu, baru aku akan menceritakan rencanaku. Rencanaku baik sekali. Kita memerlukan tempat untuk hidup tenteram, Kim Hong. Setelah kita terlibat dalam pertengkaran dengan Kunlun Pai, aku merasa tidak enak sekali dan kita perlu beristirahat di tempat yang aman. Dan satu-satunya tempat yang aman bagiku adalah Lembah Naga. Kita pergi ke Lembah Naga. Apa? Ke tempat tinggal pendekar Lembah Naga. Kim Hong bertanya dan nampak terkejut, matanya terbelalak memandang kekasihnya itu. Mengapa tidak? Pendekar Lembah Naga adalah ayah angkatku, dan Chia Han Tiong, putra tunggal mereka adalah kakak angkatku yang amat kuhormati dan kucinta. Engkau akan merasa seperti berada di rumah sendiri, antara keluarga sendiri. Mereka adalah keluarga yang terhormat, keluarga gagah perkasa dan budiman. Tidak. Aku tidak akan ke sana. Kim Hong berseru marah, teringat betapa ketika masih menjadi lamsin, ia pernah ditolak untuk berkenalan dengan keluarga itu. Dan di sana bertemu dengan gadis yang kau cinta itu, Chiu Lian Hong. Ah, mengapa engkau berkata demikian? Yang ku cinta adalah engkau, dan darah itu telah menjadi jodoh kakak angkatku, mungkin sekarang telah menjadi istrinya. Percayalah, Kim Hong. Keluarga Chia akan menerimamu dengan manis budi kalau mereka mendengar bahwa engkau adalah kekasihku, tunanganku. Dan kita sekalian minta doa restu mereka untuk dapat berjodoh. Apa? Maksudmu menjadi suami istri? Habis, apalagi? Bukankah kita sudah menjadi suami istri? Tinggal pengesahannya saja, tinggal upacara pernikahannya saja. Tidak. Urusan pernikahan adalah urusan kelak. Kalau kita memang menganggap perlu, kita menikah, kalau tidak ya tidak. Apa maksudmu? Lupakah engkau, Tian Xin, ketika pertama kali kita bertemu, sudah kunyatakan bahwa aku menyerahkan diri bukan untuk menjadi istrimu melainkan untuk memenuhi sumpahku kepada ibuku? Kalau kemudian kita saling jatuh cinta, itu adalah urusan sama kita. Sedangkan pernikahan, secara umum, berarti hanya pengakuan saling mencinta kita itu kepada umum. Kalau kita tidak membutuhkan umum itu? Asal kita saling mencinta, apa hubungannya dengan umum, apakah cinta kita itu disahkan, dirayakan atau tidak? Yang penting bukan pernikahan itu, melainkan tempat kita hidup selanjutnya. Aku tidak mau di Lembah Naga. Tian Xin merasa penasaran. Habis, kalau menurut rencanamu, di mana kita harus mengasingkan diri? Ada suatu tempat yang paling baik, yaitu di Pulau Teratai Merah. Tempat ayah dan ibumu mengasingkan diri berdua sampai mati itu? Ya, apa salahnya? Tempat itu cukup indah. Tanahnya subur, dan kita dapat berhubungan dengan dunia luar melalui laut, hanya berlayar selama setengah hari. Di sana aman, kita takkan terganggu. Dan begitu amannya sampai ayah bundamu cekcok dan saling bunuh. Tian Xin. Kalau engkau tidak mau pun tidak mengapa, tidak perlu engkau mencela ayah bundaku, keparat. Engkau memaki. Ya, aku memaki karena engkau memualkan perut, menggemaskan. Habis, kau mau apa? Engkau makin kurang ajar, Kim Hong. Kurang ajar? Kau kira aku takut padamu? Kau kira aku ini apamu, harus taat kepadamu, ya? Setelah berkata demikian, Kim Hong meloncat ke depan menampar dengan amat kerasnya. Tian Xin menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Plak! Tangkisan yang tidak disangka oleh Kim Hong itu membuat lengan darah itu terasa nyeri dan ia pun menjadi semakin marah. Dengan mata berlinang ia pun lalu menyerang kalang kabut, menyerang dengan sungguh-sungguh, terdorong hati yang marah. Tian Xin terpaksa melayani karena dia pun sudah marah. Dua orang muda itu kini saling serang dengan ganas dan seru, lupa bahwa baru beberapa jam yang lalu mereka itu saling mencumbu rayu, dan saling menumpahkan rasa sayang masing-masing dengan hati penuh kemesraan. Tingkat kepandaian kedua orang muda ini memang seimbang, dan andai kata mereka berdua itu saling serang untuk saling membunuh juga, kiranya Tian Xin hanya akan menang setelah lewat waktu yang cukup lama. Apalagi kini mereka saling serang hanya karena terdorong rasa marah,
maka perkelahian itu seru sekali dan agaknya keduanya tidak mau saling mengalah. Debu mengepul di sekeliling mereka dan kedua lengan mereka telah terasa nyeri dan matang biru karena mereka saling tangkis dengan pengerahan sinkang sekuatnya, walaupun mereka tidak mempunyai niat untuk saling bunuh. Keunggulan Tianxin dalam tenaga sinkang diimbangi oleh keunggulan serangan Kim Hong yang dibantu oleh rambutnya yang amat lihai. Beberapa kali Tianxin sempat terdesak oleh totokan-totokan yang dilakukan dengan kunci rambut itu. Lebih dari 50 jurus mereka berkelahi dan keduanya menjadi semakin marah karena tidak mau saling mengalah, menganggap bahwa masing-masing sudah saling membenci. Tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu ada seorang pemuda terjun ke dalam medan perkelahian itu sambil membentak nyaring. "Perempuan kejam, jangan ganggu adikku." Orang ini bukan lain adalah Chia Han Tiong. Dia telah menemukan jejak adiknya dan cepat melakukan pengejaran dan di tengah jalan dia melihat betapa Tianxin sedang saling serang dengan seorang wanita yang lihai bukan main. Dia melihat betapa adiknya itu nampak sibuk dan terdesak menghadapi totokan-totokan kuncir rambut yang amat berbahaya. Karena gerakan wanita itu amat cepat dan rambutnya merupakan bayangan hitam menyambar-nyambar, maka Han Tiong tidak dapat melihat wajah wanita itu dengan jelas, hanya mengira bahwa tentu wanita itu seorang wanita iblis jahat maka menggunakan senjata yang demikian aneh dan mengerikan. Begitu dia terjun ke dalam pertempuran, dia sudah mengulur tangan hendak mencengkeram bayangan hitam rambut itu. Kim Hong terkejut bukan main. Rambutnya hampir kena dicengkeram pendatang baru ini, maka ia mengelak ke samping sambil menggerakkan kepala menarik kembali kuncirnya, dan kakinya menendang dengan gerakan kilat ke arah pusar orang yang baru datang itu. Han Tiong terkejut, tidak mengira bahwa gerakan wanita itu sedemikian cepatnya, maka dia pun menangkis dengan lengan kanannya. Duh! Akibatnya, tubuh Han Tiong tergetar akan tetapi kaki yang menendang itu pun terpental. Han Tiong makin kaget karena sekarang dia dapat melihat bahwa wanita itu sama sekali bukan merupakan seorang wanita iblis yang mengerikan, melainkan seorang dara muda yang amat cantik jelita dan manis, akan tetapi yang nampak marah bukan main. Juga Kim Hong mengenal Han Tiong putra pendekar lembah naga yang pernah dilihatnya ketika ia masih menjadi lamsin itu. Han Tiong yang mengira bahwa wanita itu adalah musuh adik angkatnya, dan tahu bahwa wanita itu lihai sekali, sudah maju menyerang lagi. Duh! Serangannya ditangkis oleh Tianxin yang sudah meloncat maju ke depan. "Tiongko, tahan, jangan serang, ia adalah teman sendiri." Han Tiong kaget, lalu menjura ke arah wanita itu. "Harap maafkan saya." Kemudian dua orang pemuda itu saling pandang. Sampai lama mereka hanya saling pandang dan seperti didorong oleh sesuatu yang amat kuat, keduanya lalu saling tubruk dan saling rangkul. "Sinte! Tiongko!" Sampai lama mereka berangkulan seperti itu dan ketika mereka saling melepaskan, mata kedua orang pemuda ini menjadi basah. Mereka saling pandang dengan senyum tapi mata mereka basah, dan saling berpegangan tangan. Baru terasa oleh mereka betapa di antara mereka terdapat getaran kasih sayang yang amat besar. "Sinte, mengapa kau meninggalkan kami begitu lama tanpa berita?" Han Tiong menegur dengan suara mengandung penyesalan. Tianxin menunduk, merasa bersalah. Berhadapan dengan kakaknya ini, lenyaplah semua keangkuhannya, dan dia selalu merasa kecil, selalu merasa betapa dia harus mentaati kakaknya ini. "Maafkan Tiongko, aku harus melaksanakan urusan pribadiku, yang berhubungan dengan mendiang ayah." Membalas dendam, ya. Melepas dendam hati sepuasnya dan menghukum musuh-musuh secara keji sekali sehingga engkau dijuluki orang pendekar sadis? Tiongko, bukan keinginanku berjuluk demikian. Aku memang menghukum mereka, membunuh mereka yang kuanggap jahat, untuk memuaskan dendam hatiku yang bertumpuk-tumpuk. Aku membunuh mereka semua yang telah menyebabkan kematian ayah bundaku. Salahkah itu, Tiongko? Kim Hong mendengarkan dengan penuh keheranan. Suara kekasihnya itu kini seperti anak kecil yang minta dikasihani. Sinte, aku tidak menyalahkan kalau engkau mengandung sakit hati mengingat akan kematian orang tuamu, dan memang sudah menjadi tugasmu sebagai seorang pendekar untuk menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan. Akan tetapi, kalau engkau melakukan penentangan itu dengan hati penuh kebencian lalu melakukan kekejaman, lalu apa bedanya antara mereka? Kebenaran yang dibela dengan kekejaman bukanlah kebenaran lagi, adikku, melainkan menjadi kejahatan pula. Tujuan tidak menentukan, akan tetapi kenyataannya terletak pada pelaksanaan. Kalau pelaksanaannya buruk, maka tujuannya pun tak dapat dinamakan baik.
Kalau caranya kotor, maka tujuannya pun tentu tidak bersih. Tak mungkin tujuan bersih dicapai dengan melalui cara yang kotor. Seorang pendekar yang kejam bukanlah pendekar lagi namanya, melainkan seorang penjahat. Hening sejenak, dan akhirnya, dengan lemah Tianxin mencoba untuk membela diri. Kalau begitu, apakah aku harus mengampuni mereka semua itu, Tiongko? Apa salahnya mengampuni orang yang pernah melakukan penyelewengan dalam hidupnya kalau memang dia itu ingin kembali ke jalan benar dan sudah insyaf akan penyelewengannya? Adikku yang baik, bukalah mata dan lihatlah kenyataan di dunia ini. Siapakah orangnya yang tidak pernah melakukan penyelewengan yang dinamakan kesalahan atau dosa? Penyelewengan dalam hidup sama dengan sakit, walaupun bukan badannya yang sakit, melainkan batinnya. Setiap orang tentu pernah dilanda penyakit ini, baik badan maupun batinnya. Kalau ada orang yang melakukan penyelewengan, berarti dia itu baru sakit. Apakah kita harus membunuhnya saja, menyiksanya untuk memuaskan hati kita? Bukankah sepatutnya kalau kita mengulurkan tangan membantunya keluar dari jurang kesesatannya, membantunya sembuh dari penyakitnya? Ingatlah, orang yang sakit itu sewaktu-waktu dapat sembuh. Orang yang tadinya menyeleweng dan dianggap jahat tidak selamanya demikian, sekali waktu dapat saja dia menjadi orang baik atau orang waras. Sebaliknya, yang sedang dalam keadaan sehat jangan sekali-kali memandang rendah kepada orang yang sedang sakit, karena yang sehat itu sewaktu-waktu dapat saja jatuh sakit atau menyeleweng. Kim Hong ikut mendengarkan dan hatinya tersentuh. Ia pun merasa bahwa ia pernah menyeleweng, bahkan lebih dari penyelewengan biasa. Ia pernah menjadi lamsin, menjadi datuk kaum sesat di dunia selatan, bahkan membentuk butek kaipang yang menjagoi seluruh dunia selatan. Pernah membiarkan anak buahnya melakukan kesewenang-wenangan mengandalkan kepandaian, pernah melakukan kejahatan apapun juga. Akan tetapi semenjak ia bertemu dengan Tianxin, semenjak ia menanggalkan penyamarannya sebagai lamsin, ia seolah-olah hidup di dunia lain. Ia pun ingin menjadi orang sehat, bahkan lebih dari itu, ia ingin menjadi pendekar. Maka semua kata-kata pemuda putra pendekar lembah naga itu terasa benar oleh sanubarinya. Ia sendiri pun bukan keturunan penjahat. Ayahnya adalah seorang pangeran dan ibunya seorang pendekar wanita. Ah, Tiongko, betapa aku merindukan semua kata-kata dan nasihatmu selama ini. Akhirnya terdengar Tianxin mengeluh. Akan tetapi, apa hendak dikata, semua itu telah kulakukan, Tiongko, terdorong oleh rasa sakit hatiku yang bertumpuk-tumpuk. Semua telah terlewat, lalu apa yang dapat kulakukan? Yang sudah-sudah memang tak dapat diperbaiki kembali, Sinte. Akan tetapi aku mendengar bahwa akhir-akhir ini engkau juga telah menyerbu Kunlun Pai. Benarkah berita yang kudengar itu? Bahwa engkau telah membunuh seorang tokoh Kunlun Pai yang sudah tua dan sedang bertapa? Tianxin melirik ke arah Kim Hong, melihat darah itu dia mendengarkan dia pun mengangguk. Ah, Sinte. Sinte. Engkau ini pendekar bagaimana? Apakah engkau tidak tahu bahwa Kunlun Pai adalah perguruan dan perkumpulan silat para pendekar yang terkenal di dunia Kangou? Yang menyerbu Kunlun Pai, pantasnya hanya para penjahat. Bagaimana engkau sampai bisa memusuhi Kunlun Pai, Sinte? Kau tahu, sekarang Kunlun Pai hendak mengadakan pertemuan para pendekar untuk menuntut pertanggungan jawab dan mau tidak mau, ayah kita tentu akan terbawa-bawa. Sinte, seorang pendekar harus berani mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan aku ingin agar engkau, sebagai adikku yang tercinta, juga mau mempertanggungjawabkan perbuatanmu terhadap Kunlun Pai. Maksudmu bagaimana, Tiongko? Mari kau ikut bersamaku menghadap para pimpinan Kunlun Pai dan pertemuan antara para pendekar itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Ah, tidak mungkin, Tiongko. Aku tidak mungkin menghadap mereka. Tianxin menolak dengan suara terkejut sekali. Menghadap pimpinan Kunlun Pai sama saja dengan mencari mati. Engkau harus, Sinte. Dan aku akan menanggungmu, aku akan membelamu, kalau perlu aku akan membelamu dengan nyawaku. Akan tetapi, mati atau hidup kita harus tetap bersikap sebagai seorang pendekar yang berani bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Tidak, Tiongko, aku tidak mau. Han Tiong maju selangkah. Jika semua itu, Tiongko? Sinte, mungkin ilmu kepandaianmu sudah jauh melampaui tingkatku, akan tetapi adalah menjadi kewajibanku sebagai pendekar, terutama sekali sebagai kakakmu yang mencintamu, untuk menyadarkanmu dan kalau perlu aku akan memaksamu untuk pergi bersamaku menghadap ke Kunlun Pai. Tianxin memandang kakaknya dengan muka berubah dan mata terbelalak. Maksudmu?
Kalau engkau tidak mau ikut dengan sukarela, aku akan menggunakan kekerasan, menawanmu dan membawamu menghadap dalam pertemuan para pendekar itu, atau biarlah aku tewas dalam tanganmu demi membawamu ke jalan yang benar, adikku. Tidak, Tiongko, engkau tidak mungkin. Akan tetapi Han Tiong sudah menerjang maju untuk menotok jalan darah di kedua pundak adiknya dan karena dia tahu benar akan kelihayan adiknya itu, begitu menyerang dia sudah mempergunakan ilmu andalannya, yaitu It Sin Chi, ilmu menotok yang mempergunakan satu jari. Ilmu ini hebat bukan main dan jarang ada lawan yang mampu menghindarkan diri dari serangan It Sin Chi. Akan tetapi pada waktu itu, tingkat kepandaian Tian Xin sudah amat tinggi, tidak kalah lihainya dibandingkan dengan kakak angkatnya. Maka dengan tidak begitu sukar dia berhasil menangkis totokan-totokan itu sambil meloncat ke belakang. Tidak, Tiongko, jangan. Akan tetapi Han Tiong terus mendesak dan Tian Xin yang tidak mau melawan kakaknya hanya mengelak, menangkis sambil mundur terus. Melihat ini tiba-tiba Kim Hong meloncat ke depan dan ia menangkis totokan berikutnya sambil membentak. Tahan dulu. Duh. Kembali Han Tiong mengadu tenaga dengan Kim Hong dan sekali ini, Kim Hong yang menangkis dan kembali keduanya merasa tergetar oleh kekuatan lawan. Nona, urusan kami adalah urusan kakak dan adik, tidak perlu dicampuri oleh orang luar. Cia Han Tiong Tai Hiap, aku bukanlah orang luar. Bahkan dalam urusan Kunlun Pai, akulah yang menyerbu ke sana, dan akulah yang memusuhi pertapa itu. Tian Xin hanya kumintai bantuan saja, jadi akulah pula yang bertanggung jawab, bukan dia. Mendengar ucapan ini, tentu saja Han Tiong menjadi terkejut dan memandang kepada adik angkatnya dengan penuh perhatian dan alis berkerut ketika dia bertanya. Sinte, apa artinya ini? Siapakah nona ini? Ia adalah tunanganku, Tiongko. Ah! Seketika wajah Han Tiong berseri gembira dan dia cepat menoleh dan memandang kepada Kim Hong penuh perhatian. Makin giranglah hatinya ketika dia mendapat kenyataan betapa nona itu memang sungguh amat cantik setelah kini dia memandang dengan jelas, cantik jelita tidak kalah dibandingkan dengan Lian Hong. Begitukah? Kyong-hee, Sinte, Kyong-hee. Ah, aku girang sekali dan suara nona seperti pernah aku mendengarnya. Kim Hong tersenyum dan nampak semakin manis. Memang sebelumnya pernah kita saling bertemu, Tai Hiap. Tian Xin hendak memberi isyarat agar kekasihnya jangan memperkenalkan dirinya, akan tetapi Kim Hong yang masih mendongkol karena pertengkarannya dengan Tian Xin tadi, melanjutkan. Mungkin Tai Hiap teringat kalau kukatakan bahwa tunangan Tai Hiap, Nona Chiu Lian Hong, pernah menjadi muridku. Han Tiong terkejut dan terbelalak heran memandang wajah nona itu. Kini dia teringat. Memang, suara nona ini sama benar dengan suara nenek datuk kaum sesat di selatan itu, yaitu nenek Lam Xin yang lihai. Tentu saja dia tidak percaya dan berkata. Tapi. Hong Moi ditolong dan menjadi murid nenek Lam Xin. Semenjak bertemu dengan adikmu, Tai Hiap, nenek Lam Xin sudah tidak ada lagi di permukaan bumi ini, yang ada hanyalah aku, Toan Kim Hong. Han Tiong masih belum yakin benar dan dia menoleh kepada adiknya, diguncang-guncangnya. Apa artinya ini, Sinte? Apa artinya ini? Tian Xin memegang tangan kakaknya. Tiongko, jangan kau serang aku lagi, sampai mati pun aku tidak mungkin mau melawan. Marilah kita bicara baik-baik dan dengarkan ceritaku. Yang menjadi nenek Lam Xin itu adalah nona ini, Toan Kim Hong dan dia telah menjadi kekasihku, tunanganku, istriku. Pemuda itu menarik tangan kakaknya diajak duduk di atas padang rumput tak jauh dari tempat itu, diikuti oleh Kim Hong yang tersenyum melihat betapa Han Tiong kini menurut saja ditarik adiknya, tidak lagi marah-marah seperti tadi. Dengan panjang lebar Tian Xin lalu menceritakan segala pengalamannya, tidak ada yang dirahasiakan kepada kakak angkatnya itu. Betapa dia pernah gagal membalas kepada si Tian Ong dan betapa dia telah mempelajari ilmu-ilmu peninggalan ayah kandungnya di Himalaya. Diceritakannya ketika dia membalas dendam kepada semua musuh-musuh orang tuanya, dan juga musuh-musuh yang telah membuat keluarga Ciu terbinasa. Betapa dia bertemu dengan Lam Xin yang kemudian menjadi Kim Hong dan menjadi istrinya dan dibantu oleh wanita itu dia berhasil membunuh si Tian Ong dan Pak San Kui berikut semua muridnya. Memang dalam dendam dan sakit hatiku, aku berlaku kejam terhadap mereka, Tiongko. Juga para penjahat yang bertemu denganku, kubasmi secara kejam. Aku sakit hati sekali kepada mereka, sakit hati sejak orang tuaku terbunuh,
sampai ketika keluarga Ciu terbasmi. Diam-diam aku sudah bersumpah untuk membasmi semua penjahat di dunia ini. Han Tiong mendengarkan dengan penuh perhatian dan kadang-kadang menahan napas ketika adiknya menceritakan cara adiknya itu menyiksa dan membunuh para penjahat dan musuh besar itu. Lalu dia berkata, "Akan tetapi, engkau telah membunuh Pangeran Toan Ong yang terkenal budiman. Itu merupakan kesalahanku mudah terbujuk fitnah seorang wanita jahat." Katanya dan dia pun terang-terangan menceritakan tentang pertemuannya dengan Kim Lan dan betapa dia dibohongi Kim Lan sehingga membunuh Toan Ong. Kemudian betapa setelah tahu akan rahasia Kim Lan dia lalu merusak muka wanita itu. Kakak angkatnya bergidik mendengar semua penuturan yang diceritakan dengan terang-terangan itu. "Nona Toan, engkau tadi mengatakan bahwa urusan di Kunlun Pai adalah urusanmu. Sesungguhnya, bagaimanakah hal itu terjadi dan mengapa sampai bentrok dengan Kunlun Pai?" "Begini, Tai Hiap. Nanti dulu, Nona. Kalau engkau bakal menjadi istri adikku, mengapa engkau menyebutku Tai Hiap segala? Membuat hatiku menjadi tidak enak saja." "Baiklah. Tiongko," kata Kim Hong sambil tersenyum, meniru panggilan Tian Xin terhadap Han Tiong. Han Tiong tersenyum gembira. "Nah, begitu lebih baik bukan, Xin Te? Kelak kalau kalian sudah punya anak, boleh sebut Toapek, Wak, padaku." Mereka bertiga tertawa lagi dengan gembira akan tetapi tak lama kemudian Kim Hong lalu menceritakan tentang riwayatnya, tentang kematian ayahnya, seorang pangeran yang dianggap buronan oleh kaisar dan dikejar-kejar sampai akhirnya hidup sengsara dan mati sebagai buronan. Diceritakannya mengapa ia mendendam kepada supeknya, yaitu Go Guatleng yang kemudian menjadi Jit Goat Tosu dan bertapa di Kunlun Pai, betapa ia dibantu oleh Tian Xin lalu mendatangi Kunlun Pai dengan baik-baik minta menghadap ketua Kunlun Pai dan minta bertemu dengan Jit Goat Tosu tanpa melibatkan Kunlun Pai sama sekali. Kemudian tentang pertemuannya dengan supeknya yang amat lihai sehingga terpaksa mereka berdua pun akan kalah kalau saja supeknya itu tidak mengalah. Bahkan akhirnya supek mereka itu membunuh diri untuk menebus penyesalannya tentang kesengsaraan hidup sutenya, yaitu Pangeran Toan Suong. "Urusan antara keluargaku dan supek Go Guatleng adalah urusan pribadi dan kami sama sekali tidak menyangkutkan Kunlun Pai. Akan tetapi sungguh para Tosu Kunlun Pai itu tidak tahu diri. Supek mati karena membunuh diri, karena dia merasa menyesal dan baru setelah dia membunuh diri aku melihat kenyataan bahwa sebenarnya Supek amat mencinta mendiang ayahku. Kematian Supek sungguh sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Kunlun Pai, akan tetapi para Tosu itu dengan membabi buta mengeroyok kami, bahkan kini melaporkan kami kepada tokoh-tokoh Kang O." Kim Hong mengepal tinjunya. Gadis ini dengan terus terang menceritakan semua riwayatnya. Mendengar cerita nona itu, Han Tiong menarik napas panjang. Dia merasa kagum sekali kepada kakek yang bernama Chou Guatleng atau Jit Choat Tosu itu. Beliau seorang bijaksana, sayang kalian tidak tahu akan hal itu sebelumnya sehingga terpaksa nyawa seorang yang demikian bijaksana dikorbankan dengan sia-sia. Tahukah kalian mengapa beliau membunuh diri? Bukan hanya karena penyesalan, melainkan untuk mencegah engkau berdua, karena kalau sampai beliau mati di tanganmu, hal itu akan membuat engkau seorang murid durhaka dan selamanya engkau akan menyesali perbuatanmu itu. Di atas dunia ini, segala perkara tidak akan dapat diatasi dengan kekerasan. Ilmu silat hanya patut dipergunakan mencegah terjadinya kejahatan melindungi diri sendiri dan juga orang-orang lain yang terancam bahaya. Akan tetapi, kalau ilmu silat dipergunakan untuk melampiaskan dendam, maka itu menjadi ilmu terkutuk, menjadi ilmu hitam. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dua orang itu mendengarkan sambil bertunduk. Berhadapan dengan kakaknya, Tian Xin merasa kehilangan semua semangat perlawanannya, membuat dia seperti mati kutu. Hal ini adalah karena perasaan cinta kasih dan hormat yang amat besar, membuat dia tidak mungkin dapat menentang atau membantah. Bukan karena takut, melainkan karena cinta dan juga apapun yang keluar dari mulut kakaknya itu terasa olehnya amat tepat dan tidak mungkin dapat dibantah kebenarannya lagi. Keadaan menjadi serius lagi setelah Han Tiong bicara dengan sungguh-sungguh. Menghadapi keadaan ini, di mana dia merasa dirinya tenggelam tak berdaya dan bahkan Kim Hong yang agaknya berwatak pemberontak itu pun terdiam, Tian Xin merasa tidak enak sekali dan dia pun mencoba untuk memecahkan suasana itu dengan berkelakar. "Aduh, Tiongko, lama tidak bertemu denganmu, sekali berjumpa, engkau agaknya seperti telah menjadi seorang pendeta."
Kuliahmu penuh dengan hal-hal batiniah belaka. Han Tiong tersenyum, akan tetapi jawabannya tetap saja serius. Sinte, mana mungkin kita mengabaikan soal-soal batiniah? Hidup ini bukan hanya lahiriah belaka, bukan? Lahir dan batin, haruslah serasi, maju bersama, karena kalau tidak demikian, kita tentu akan terjeblos ke dalam lembah sengsara. Batin yang waspada membuat orang menjadi bijaksana, Sinte. Semua ucapanmu memang benar, Tiongko. Akan tetapi aku ingin mendengar tentang segi lain dari hidupmu semenjak kita berpisah. Bagaimana keadaan ayah dan ibu? Dan bagaimana dengan keadaan Lian Hong? Kini ringan saja lidah Tianxin menyebut nama ini, tidak ada rasa berat sedikit pun di hatinya, tanda bahwa dia memang sama sekali sudah tidak mengharapkan gadis itu, dan hal ini pun terasa oleh Han Tiong yang menjadi lega. Dia tahu bahwa adiknya telah memperoleh seorang pengganti, seorang gadis yang harus diakuinya dalam segala hal tidak kalah dibandingkan dengan Lian Hong. Bahkan lebih cantik dan dalam hal ilmu silat jauh lebih lihai. Ayah dan ibu baik-baik saja, sungguh pun mereka juga amat mengharapkan kedatanganmu, Sinte. Dan adik Lian Hong juga baik-baik saja, kini sudah tinggal di lembah naga bersama kami. Kau tahu, Sinte, di mana aku menemukan Hong Moi? Di sarang Datuk Sesat Lam Sin, bahkan sempat menjadi murid Datuk itu yang ternyata juga telah menolongnya ketika terjadi keributan itu. Han Tiong tersenyum dan memandang kepada Kim Hong yang hanya tersenyum saja. Tentu saja Tianxin sudah tahu akan hal itu dari Kim Hong. Dia hanya mengangguk-angguk dan berkata, "Syukurlah kalau ia sudah berada di lembah naga. Bukankah kalian sudah menikah sekarang, Tiongko?" Han Tiong menggeleng kepala dan memandang kepada adiknya. "Aku selalu mengulur waktu untuk itu, Sinte. Aku tidak mau menikah sebelum engkau pulang." Kenapa begitu?" Tianxin bertanya kaget. Han Tiong mengerling kepada Kim Hong, lalu berkata, "Tadinya aku selalu meragu, adikku, mana mungkin aku hidup bersenang-senang sendiri saja sementara engkau masih belum ku ketahui keadaanmu? Tapi sekarang lain lagi. Tapi sudahlah. Ada hal yang lebih penting yang perlu kubicarakan denganmu, Sinte, juga denganmu, Nona Toan." "Hal penting apakah, Tiongko?" jawab kedua orang itu hampir berbareng dan mereka berdua memandang kepada Han Tiong dengan penuh perhatian. "Bukan lain tentang pertanggungan jawab, adik-adikku. Tanggung jawab akan perbuatan sendiri merupakan syarat mutlak bagi seorang pendekar. Oleh karena itu, aku minta kepadamu, Sinte, agar engkau suka mempertanggungjawabkan perbuatanmu di Kunlun Pai dan menyerahkan diri." "Tiongko." Tianxin memandang dengan mata terbelalak. "Tiongko, sudah kukatakan bahwa urusan Kunlun Pai adalah urusanku sendiri." Kim Hong membantah. "Tianxin tidak bertanggung jawab, aku yang bertanggung jawab." Han Tiong menggeleng kepala dan menghela napas. "Adik Kim Hong, biarpun aku tahu bahwa ilmu silatmu amat hebat, akan tetapi agaknya namamu tidaklah sedahsyat nama julukan Sinte sebagai pendekar sadis, sehingga Kunlun Pai menekankan pendekar sadis dalam peristiwa di Kunlun Pai itu sebagai pelaku utamanya. Pula, jelas bahwa Sinte ikut pula turun tangan maka dia tidak mungkin dapat lepas dari tanggung jawab. Selain itu, setelah kalian berdua menjadi calon jodoh, bukankah berarti tanggung jawab yang seorang juga menjadi tanggung jawab yang lain? Maka, ku minta, marilah pergi ke Kunlun Pai, biar aku yang antar kalian. Kunlun Pai adalah perkumpulan orang-orang gagah yang tentu akan bersikap bijaksana." Tianxin menggeleng kepalanya lalu memegang lengan kakaknya. "Tiongko, engkau tidak tahu. Mereka itu memusuhi aku, memusuhi kami. Mereka itu membenciku. Ketika kami berada di Kunlun Pai, kami sudah menjelaskan bahwa kami tidak memusuhi Kunlun Pai, bahkan ketika mereka itu mengeroyok dan hendak menangkap kami mengalah dan tidak membunuh seorang pun. Kami melarikan diri. Mana mungkin sekarang kami harus menyerahkan diri begitu saja padahal kami tidak bersalah terhadap mereka?" Han Tiong membalas pegangan adiknya. "Adikku, sudah kukatakan bahwa Kunlun Pai bukanlah perkumpulan jahat, melainkan perkumpulan para pendekar dan dijunjung tinggi oleh para pendekar di seluruh dunia persilatan. Kalian telah menyebabkan kematian Jit Goat Tosu yang dianggap sebagai saudara sendiri oleh para pimpinan Kunlun Pai, dan kematian itu terjadi di Kunlun Pai, dan engkau masih mengatakan bahwa Kunlun Pai tidak ada sangkut pautnya sama sekali? Biarpun begitu, Kunlun Pai tidak mau membalas dendam begitu saja terhadapmu, Sinte,
melainkan mau minta pertimbangan dan keadilan dalam pertemuan para pendekar. Mereka hendak menangkap kalian untuk dimintakan pengadilan, bukan untuk membalas dendam dan mencelakai kalian. Tahukah engkau bahwa menurut kabar yang kudapatkan di jalan, pihak Kunlun Pai bahkan akan minta pertanggungan jawab Chin Ling Pai dan ayah kita di Lembah Naga? Nah, sebagai seorang gagah, marilah kuantar engkau menghadap ke Kunlun Pai, menyerahkan diri dan menghadapi pengadilan dengan gagah pula. Percayalah, kalau terjadi ketidakadilan nanti, aku yang akan membelamu, kalau perlu dengan taruhan nyawaku. Tianxin menjadi ragu-ragu dan menoleh kepada Kim Hong. Akan tetapi Kim Hong mengerutkan alisnya dan gadis itu kemudian menggeleng kepala. Aku tidak akan menyerahkan diri kepada tosu-tosu bau itu. Tianxin juga membayangkan betapa akan malunya untuk menyerahkan diri, dan tentu para tosu yang merasa sakit hati itu akan berdaya sedapat mungkin untuk membalas dendam. Pula, dia tidak mau kalau sampai perbuatannya harus dipertanggungjawabkan oleh semua keluarga Chin Ling Pai, apalagi harus ayah angkatnya ikut-ikut bertanggung jawab. Tiongko, Tiongko, mengapa begitu? Mengapa engkau malah hendak membantu mereka yang hendak menangkap kami? Dia mengeluh sambil memandang kepada kakaknya dengan sinar mata sedih. Han Tiong mengerutkan alisnya. Adikku, kemanakah kegagahanmu? Lupakan engkau bahwa seorang pendekar adalah pembela kebenaran, bahwa mati pun bukan apa-apa, asal mati dalam kebenaran. Aku bukan membantu mereka yang hendak menangkapmu, adikku, melainkan membantumu kembali ke jalan lurus seorang pendekar. Marilah kuantar engkau. Biarlah kalau adik Kim Hong tidak mau pergi, sudah sepatutnya kalau engkau yang mempertanggungjawabkan pula perbuatan calon istrimu. Kembali Tianxin menjadi ragu-ragu. Menurutkan kata kesadarannya, apa yang dikatakan oleh kakaknya itu memang benar. Kalau dia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, apapun akibatnya, maka urusan akan menjadi selesai dan selanjutnya dia tidak akan merasa dikejar-kejar dan dimusuhi orang lagi. Akan tetapi ketika dia melihat wajah Kim Hong yang cemberut, dia pun maklum bahwa kalau dia menuruti kata-kata kakaknya, Kim Hong akan menentang dan marah sekali dan bukan tidak mungkin hubungan antara mereka akan putus sampai di situ saja. Tiongko, makilah aku, pukullah aku, suruh melakukan apa saja, akan tetapi jangan menyerahkan diri kepada Kunlun Pai, akhirnya Tianxin berkata. Han Tiong bangkit berdiri dan mukanya menjadi merah, alisnya berdiri dan matanya terbelalak. Sinte, masih begitu lemahkah engkau? Sudah kupikirkan masak-masak dan satu-satunya jalan bagimu untuk dapat kembali ke jalan lurus dan membersihkan namamu, hanyalah menyerahkan dan membiarkan dirimu diadili. Akan tetapi Tianxin sudah mengambil keputusan bulat. Dia menggeleng kepala dan wajahnya menjadi agak pucat. Sakit sekali hatinya bahwa dia terpaksa harus menentang kehendak kakaknya yang amat disayangnya dan yang telah lama sekali baru saja dijumpainya kembali itu. Tidak, Tiongko. Aku tidak akan menyerahkan diri kepada Kunlun Pai. Maafkan aku, Tiongko, akan tetapi sungguh aku tidak bisa menyerahkan diri kepada mereka. Sinte, apakah engkau sudah menjadi seorang penakut? Engkau takut menghadapi hukuman? Takut mati? Tianxin menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya tidak mau diperlakukan tidak adil. Aku tidak merasa bersalah, maka tidak mungkin aku menyerahkan diri seperti orang yang bersalah. Akan tetapi, engkau akan diadili. Pengadilan terhadap pendekar sadis yang dibenci sudah dapat dibayangkan lebih dulu akan bagaimana jadinya. Sinte, sekali lagi, demi membersihkan nama Chin Ling Pai dan Lembah Naga yang terlibat namanya olehmu, mari ikut aku ke Kunlun Pai. Sekali lagi, tidak, Tiongko, dan maafkan aku. Kalau aku menggunakan kekerasan terhadapmu. Tianxin tersenyum. Terserah, engkau tahu aku tidak akan melawanmu, aku tidak akan dapat mengangkat tangan terhadapmu. Akan tetapi engkau harus tahu benar bahwa engkau takkan dapat membawaku dan memaksaku ke Kunlun Pai selama aku masih bernyawa. Engkau harus membunuh aku lebih dulu sebelum dapat memaksa pergi, Tiongko. Tiongko, mengapa kita harus begini? Dan tiba-tiba Tianxin menubruk, merangkul dan menangis. Kim Hong memandang dengan wajah pucat dan bengong. Tak pernah dapat disangkanya bahwa kekasihnya, pendekar sadis yang demikian gagah perkasa, berani mati, dan keras hati itu kini seakan-akan mencair semua kekerasannya dan menjadi lembek dan lunak dan lemah sekali. Han Tiong sendiri merangkul adiknya dan menengadah, mukanya pucat sekali. Kau pun tahu bahwa tak mungkin aku dapat melakukan kekerasan terhadap dirimu, adikku.
katanya dengan suara serak penuh keharuan. Akan tetapi engkau pun tahu bahwa tak mungkin aku membiarkan saja namamu berlepotan noda dan membawa pula nama lembah naga menjadi tercemar. Kalau engkau berkeras tidak mau ikut aku ke Kunlun Pai, nah, selamat tinggal, adikku. Semoga Tian memberkahimu dan engkau dapat hidup bahagia bersama istrimu. Selamat tinggal, adikku, dan akulah yang akan menebus segalanya. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, pemuda itu lalu pergi meninggalkan Tian Xin dan Kim Hong yang memandang dengan muka pucat sampai akhirnya bayangan Han Tiong lenyap dari pandang mata mereka. Tian Xin menjatuhkan dirinya duduk di atas rumput dan menggunakan kedua tangannya untuk menutupi mukanya. Kesedihan besar mencekam hatinya. Dia merasa berduka sekali bahwa pertemuannya dengan kakaknya yang tersayang, terpaksa harus berakhir seperti itu. Kakaknya yang selama ini merindukannya, mencintanya, bahkan tidak mau menikah sebelum bertemu dengannya. Dia tahu bahwa kakaknya itu menunggunya, bahkan dia tahu pula bahwa kakaknya itu akan mau mengalah untuk mundur dan membiarkan Lian Hong menikah dengan dia. Dia tahu benar akan isi hati dan watak kakaknya, tahu akan kasih sayang kakaknya itu terhadap dirinya yang amat mendalam. Kim Hong hanya memandang saja, membiarkan kekasihnya terbenam dalam lamunannya sendiri. Ia pun dapat mengerti akan kesedihan Tian Xin. Setelah agak lama, barulah Kim Hong mendekati kekasihnya duduk di dekatnya di atas rumput, memegang tangannya tanpa bicara. Tian Xin yang merasa tangannya dipegang dan digenggam kekasihnya, lalu mengangkat muka dan menurunkan tangannya. Mukanya pucat dan matanya agak kemerahan, pipinya masih basah air mata. Mereka saling pandang sejenak, kemudian Kim Hong mengangguk perlahan dan berkata lirih. Engkau benar, Tian Xin. Kakakmu itulah yang terlalu lemah, mau mengalah saja terhadap orang lain. Pihak manapun juga, kalau mau menang sendiri dan terlalu mendesak, harus kita tandingi, bukannya mengalah dan membiarkan diri dihina. Tian Xin memandang wajah kekasihnya lalu menarik napas panjang. Engkau tidak tahu, Kim Hong. Engkau belum mengenal Tiongko. Dia sama sekali bukan orang lemah, bukan mengalah begitu saja, dan sama sekali tidak takut. Akan tetapi Tiongko selalu bertindak demi kebenaran, dan untuk membela kebenaran, dia tidak segan-segan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dia seorang manusia yang gagah perkasa lahir batin, yang berhati tulus dan cintanya amat tulus. Aku khawatir sekali. Khawatir apa, Tian Xin? Aku tidak dapat menduga apa yang akan dilakukannya di Kunlun Pai. Aku hanya merasa tidak enak sekali. Apa kata-katanya yang terakhir tadi? Selamat tinggal, akulah yang akan menebus segalanya. Nah, itulah yang membuat hatiku merasa gelisah sekali. Kim Hong mengerutkan alisnya. Lalu, apa yang akan dilakukannya? Kita harus membayanginya, Kim Hong. Aku harus melihat apa yang akan dilakukan Tiongko. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan dirinya karena aku, maka selama hidupku aku akan menderita penyesalan batin yang lebih hebat daripada kematian. Mari, kita bayangi dia dan lihat apa yang akan dilakukannya. Kim Hong lalu mengangguk dan keduanya lalu bangkit dan lari cepat mengejar Han Tiong, menuju ke Kunlun San. Para tokoh Kangou sudah mulai berdatangan ke Kunlun Pai. Undangan dari sebuah partai persilatan seperti Kunlun Pai tentu saja merupakan peristiwa besar dan memperoleh perhatian dari mereka yang diundang. Apalagi dalam undangan itu Kunlun Pai dengan terus terang menyatakan bahwa pertemuan antara para tokoh pendekar itu dimaksudkan untuk membicarakan tentang sepak terjang pendekar sadis yang namanya sudah menggemparkan seluruh dunia persilatan itu. Sehari sebelum hari yang ditetapkan, di Kunlun Pai telah hadir belasan orang tokoh pendekar dari berbagai aliran. Kui Im Tosu, Ketua Kunlun Pai, ditemani oleh sutenya yang menjadi wakilnya, yaitu Kui Yang Tosu, telah menyambut dan menemani para tamu-tamu yang awal datang itu di ruangan tamu yang luas itu. Di antara belasan orang tamu yang telah datang itu terdapat pula 3 orang Shantung Sem Loeng, 3 pendekar tua dari Shantung, dan Hua Xiong Huixio, tokoh Huixio Xiao Limpai. Mereka ini bersama dengan Kui Yang Tosu pernah menemui pendekar sadis untuk menegur pendekar itu karena telah membunuh Toan Ongya di kota raja. Selain 4 orang pendekar itu, telah hadir pula beberapa orang yang benar-benar merupakan pendekar yang dihormati dan disegani orang, antara lain Lo Paksan yang berjuluk Hui Tusian, Dewa Golok Terbang, seorang pendekar yang terkenal gagah perkasa bertubuh tinggi besar dan bermuka merah. Pendekar ini terkenal sekali di daerah pantai Lautan Pohai. Tian Heng Losu, kakek tinggi kurus bertongkat bambu kuning berusia 60 tahun lebih,
Ketua Butongpai yang berkenan datang sendiri karena selain ingin mendengar tentang pendekar sadis, juga Ketua Butongpai ini ingin bertemu dengan para pendekar. Juga hadir pula Liang Sim Cinjin, seorang pendekar yang terkenal sebagai seorang bumbuco anjay, ahli silat dan surat, berusia 65 tahun. Pertapa ini pakaiannya seperti petani, bercaping lebar dan sikapnya halus, tubuhnya kecil kurus sama sekali tidak membayangkan bahwa dia memiliki kepandaian yang tinggi. Kehadiran Ketua Butongpai, juga dari perkumpulan-perkumpulan besar seperti Xiao Limpai, Butongpai, Taisanpai dan lain-lain tentu saja membawa beberapa orang anak murid yang kini berkumpul di lain bagian karena kini kedua orang ketua Kunlunpai itu sedang menyambut para tamu yang sejajar atau setingkat dengan mereka berdua. Keadaan dalam kamar tamu yang cukup luas itu meriah namun pembicaraan terjadi dengan serius. Kui Yang Tosu menceritakan kepada belasan orang tamunya itu dalam suasana ramah tamah karena pertemuan yang resmi belum dilakukan, tentang peristiwa yang terjadi di situ ketika pendekar sadis dan gadis lihai itu datang sehingga mengakibatkan kematian Jit Goat Tosu yang telah menjadi saudara yang dihormati dari para pimpinan Kunlunpai. Sebagai seorang yang gagah dan jujur, Kui Yang Tosu tidak menyembunyikan sesuatu, menceritakan pula alasan-alasan dua orang itu datang ke Kunlunpai dan hubungan antara Toan Kim Hong dan Jit Goat Tosu. Mereka juga menceritakan hendak menangkap mereka namun gagal. Kami hendak menahan mereka, minta pertanggungan jawab mereka dan pertimbangan rapat para pendekar, namun pendekar sadis dan nona itu mengamuk dan melarikan diri. Ilmu kepandaian mereka memang tinggi sekali dan kami pun tidak berniat untuk membunuh, melainkan hendak menahan mereka, namun kami gagal. Oleh karena itu kami mengundang para orang gagah untuk dimintai pertimbangan. Bersambung ke bab 56. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.